Penyuluhan tentang kemiskinan di masa pandemi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional, suatu negara, dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Kemiskinan juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di negara Indonesia. Masalah pokok yang dihadapi negara Indonesia saat ini yaitu permasalahan pengangguran. Dampak pengangguran di era COVID-19 ini mengakibatkan tingkat kemiskinan yang meningkat, kriminal, dan masalah perekonomian yang lainnya. Persoalan kemiskinan ini dipengaruhi juga akibat dari masyarakat yang terkena PHK yang disebabkan karena perusahaan menutup atau mengurangi bidang usaha akibat krisis ekonomi. Masyarakat yang terkena PHK akan sulit menghadapi keluarganya, membiayai sekolah, dan masalah investasi lain. Tersebut bisa mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor penting yang membuat Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi adalah mayoritas pelaku ekonomi di hampir semua sektor tidak dapat melakukan aktivitas perekonomian secara efektif. Faktor lainnya yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan akibat COVID-19 yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan di Indonesia cenderung semakin rendah. Selain pengangguran, masyarakat yang bekerja juga menghadapi masalah pendapatan yaitu gaji yang tidak diterima utuh atau potongan gaji. Keadaan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat terjadi COVID-19. Perkembangan kasus COVID-19 di era Indonesia semakin melonjak perharinya dan menyebabkan suatu masalah sosial. Masalah sosial yang terjadi akibat adanya virus COVID-19 ini adalah kemiskinan yang terus bertambah, apalagi karena hampir 4 juta jiwa di Indonesia kehilangan sumber pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaannya. Angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada saat COVID-19 cenderung meningkat. Fakta-fakta pengangguran dan kemiskinan akibat COVID-19 yaitu peningkatan jumlah angka kemiskinan diperkirakan mencapai sebesar 1,1 juta penduduk. Tambahan angka kemiskinan meningkat menjadi 3,78 juta orang. Perekonomian di Indonesia menurun. 5,2 juta orang terancam menjadi pengangguran. Akibat COVID-19 ada 2 faktor kemiskinan di Indonesia, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh penduduknya sendiri, seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat keterampilan dan budaya. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh rendahnya kemampuan mengakses sumber ekonomi dan diakibatkan oleh bencana termasuk wabah COVID-19 yang menjadikan angka kemiskinan semakin tinggi. Ada beberapa upaya pemerintah dalam menghadapi kemiskinan di Indonesia akibat COVID-19. Pemerintah juga menetapkan anggaran sebesar 400 triliun untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan akibat COVID-19 di Indonesia. Pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi dan juga mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia akibat COVID-19, yaitu berupa memberikan bantuan sembako pada masyarakat miskin, bantuan sosial dalam bentuk sembako diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, sembako untuk sehari-hari, bantuan sembako dibagikan sejak awal pandemi COVID-19. Yang kedua, bantuan sosial berupa uang tunai. Selain bantuan dalam bentuk sembako, pemerintah juga memberikan dalam bentuk uang tunai bagi para pengangguran atau pekerja yang terkena PHK. Bantuan tersebut melalui kartu prakerja. Uang tunai yang dibagikan sebesar 600.000 per bulan dan dibagikan hanya selama 4 bulan saja. Yang ketiga, BLT dana desa. Pemerintah mengalihkan anggaran dana desa untuk BLT demi menghadapi dampak ekonomi COVID-19. Dana desa diberikan kepada masing-masing keluarga penerima manfaat KPM akan mendapat bantuan sebesar Rp600.000. Subsidi listrik. Pemerintah memberikan subsidi tarif listrik kepada masyarakat yang miskin dan lebih membutuhkan. Bantuan ini berupa pembebasan tagihan diskon listrik, penghapusan abonemen, dan
penghapusan biaya minimum. Masyarakat mendapat subsidi listrik. Yang kelima, subsidi gaji karyawan. Karyawan yang bisa mendapat subsidi gaji yaitu mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah 5 juta. Pemerintah menyiapkan anggaran 37,7 triliun untuk program subsidi gaji untuk karyawan. Setiap penerima akan menerima 600.000 per bulan dan dilakukan selama 2 tahap. Yang keenam, mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Pemerintah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan pemerintah menurunkan harga BBM, menambah jumlah penerima keringanan tarif listrik, menurunkan harga LPG dan bahan pangan lainnya. Yang ketujuh, memberikan kuota untuk pelajar dan mahasiswa. Akibat COVID-19, pemerintah mulai melakukan berbagai kebijakan seperti WFH, sekolah online, dan kuliah online. Pemerintah memberikan kuota subsidi kuota belajar untuk pelajar dan mahasiswa 10 GB untuk mengakses portal belajar seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, Ruang Guru, dan akses yang berkaitan lainnya. Maka dari itu, masyarakat diharap untuk bisa bekerja sama antar pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan yang semakin meningkat, yaitu dengan beberapa upaya yang sudah diberikan oleh pemerintah dan juga dari diri masyarakat sendiri. Untuk misalnya masyarakat yang terkena PHK itu bisa berjualan atau berwirausaha lainnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.